الرحيم الفاتحة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وولده وذريته ونلتقي المغفرة ولوالدينا جدتنا جدتكم وألف هذا الكتاب سيدنا الإمام الغزالي إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشيخنا في الدين أن الله ينور قلوبنا وتشرح صدورنا واسع مقاصدنا واجعلنا وإياهم من حزبهم وارزقنا محبتهم ويتفنى في ملتهم وبكل صورة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 36. Qala al-alif rahimahullah ta'ala wa adama nafha wa barakati wa ghala fi darin anhu qala fa idza sami'ta al-adhana wa anta fi as-salat fatammim salata thumma tadarak al-jawab ba'da salam ala wajhi fa idza ahrama al-imam bil fardh fala tastaghfir illa bil aqda' bih wa salli al-fardh kama sayutla 'alayka fi kafiyati salati wa adaniha. Kemarin telah bahas setelah kita mendengarkan daripada azan, kemudian membaca doanya dan mengikuti daripada apa-apa yang muadzin menghafalkan setelah azan selesai, maka apa? Maka kita membaca yang kemarin Allahumma rabba hadhihi da'watil wa salatil qaimah dan sebagainya. Kemudian bergegas untuk apa? Bergegas untuk mengikuti daripada imam melaksanakan sholat berjamaah. Wa idza faragta faqul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fa hina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah kita selesai salat, ya, istighfar 3 kali, ya, astaghfirullahalazim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, hai Allah, engkaulah yang memberikan keselamatan, engkau yang maha memberikan keselamatan. Wa minkas salam, dan darimu keselamatan itu. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamu lah kembali keselamatan. Artinya keselamatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fa hayna rabbana bisalam, maka hidupkanlah kami rabbana bisalam dengan keselamatan. Wa adkhilnal jannata darus salam, dan masukkanlah kami ke surga melalui daripada pintu surga yang bernama Babus Salam ataupun Darus Salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, keberkahan adalah milikmu ya Allah yang mulia. Subhana rabbil alil a'lal wahhab, engkaulah Allah yang maha tinggi, al-a'la wal wahhab, yang maha pemberi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan kecuali Allah, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, ialah Allah raja, walahul hamdu, dan baginya yang patut untuk dipuji. Yuhyi wa yumit, dialah Allah yang maha menghidupkan, wa yumitu, dan juga yang mematikan. Artinya nih, kita dihidupkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah. Tadi kita belajar apa itu aqidatul awam, ya Allah yang menghidupkan, maka Allah tidak mungkin, mustahil Allah itu fana, Allah itu musnah, Allah itu kekal. Wa huwa hayyun la yamut, dialah Allah yang menghidupkan, yang maha hidup, la yamut, Allah tidak mati. Biyadihil khair, segala kebaikan itu berada di genggamannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan hanya Allah lah kulli syai'in qadir, yang menetapkan sesuatu. Ya, ketentuan-ketentuan Allah yang menentukan. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Ahlu ni'mati wa fadli wa sana'il hasan, tiada lain adalah kenikmatan, keutamaan, dan pujian yang baik-baik. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Wa la na'budu illa iyyahu, dan kami tidak menyembah illa iyyahu,
melainkan hanya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Mukhlisina, yang mukhlis, ya, penuh dengan keikhlasan, tidak ada sekutu baginya. Lahuddin, baginya adalah agama. Walau karihal kafirun, sekalipun mereka orang-orang kafir, orang musyrik, mereka membenci dengan ajaran ataupun risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi habis sholat jangan ninggalin zikir. Man taraka wirdun fahuwa kirdun. Siapa orang yang meninggalkan wirid, maka dia laksana seperti kera. Ya, habis sholat jangan Allahumma lantas jalan. Sholat itu apa dulu? Baca doa, zikir dan sebagainya. Summad'u ba'da zalik. Kemudian berdoa. Setelah itu bil jawami'i kawamil wa huwa ma 'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha. Apapun doa-doa yang kita bisa. Tapi ingat kaifiahnya, ya. Habis sholat zikir, bacaan yang tadi. Kemudian baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca amanah Rasulullah bima unzila dan selesainya. Kemudian jangan lupa baca apa? Baca yang namanya zikir. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Siapa orang yang dia membaca ini zikir sekalipun apa? Dia punya dosa sebuih di lautan ataupun sebesar berada sebesar gunung dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya selagi dia tidak melakukan kemaksiatan atau kesyirikan. Nah, setelah hal tersebut boleh ditambahkan zikir la ilaha illallah. Berapa? Boleh 12 kali, boleh 40 kali, boleh 100 kali. Biasanya kalau maghrib 40 kali. Kalau subuh la ilaha illallah berapa? Subuh 100 kali. Nah, yang diajarkan oleh Al-Habib Muhammad Al-Ajrus yang dapat ijazah itu la ilaha illallah 12 kali, Allah 12 kali, Hu 12 kali. Itu dibaca setelah sholat. Jadi kita boleh ngamalin habis ikutin imam, kemudian kita baca la ilaha illallah dalam arti la ilaha illallah Allah. Itu artinya dia. Siapa? Dia adalah Allah. Kamu. Tambah lagi ya Latif ya Latif berapa? 120 sam ya Latif. Nah, apa doa yang diajarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha? Faqul Allahumma inni as'aluka minal khair. Ya Allah, aku meminta kebaikan kepadamu. Kullihi ajilihi, pada setiap apapun ajilihi wa ajilihi, yang penetapannya ma'alimtu, yang tidak aku ketahui, yang apa-apa yang aku ketahui, minhu wa ma lam alimtu, apa-apa yang belum aku ketahui, a'lam. Fa'udzu bika min syarri kulli ajil wa ajli ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Dan aku berlindung dari keburukan sesuatu ketetapan yang aku ketahui, mungkin itu keburukan, wa ma lam a'lam, ataupun yang tidak aku ketahui. Wa as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha. Ya Allah, aku meminta fasilitas masuk daripada surga. Ya. Kata Rasulullah SAW, seseorang itu masuk surga bukan karena amalnya. Kalau orang masuk surga dengan amal, ya, maka orang tersebut akan memiliki rasa kesombongan. Tapi seorang hamba Allah yang dia masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah. Gak boleh kita seorang hamba ngaku-ngaku kita masuk surga karena kita amal soleh. Amalan itu hanyalah sebatas wasilah aja. Kita disuruh beriman dan beramal soleh, kan gitu kan? Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang yang beriman itu dan juga dia beramal soleh, iman dan amal soleh. Nah, dengan keimanan dan amal soleh adalah cara mengetuk pintu rahmat Allah. Contoh nih, one back punya bos.
Bagaimana caranya dia biar disayang sama bosnya? Harus rajin kan? Ya, harus rajin dan sebagainya. Nah, kemudian itulah yang sebagaimana apalagi kita menghambakan diri kita kepada Allah. Bukan karena kebisaan kita, bukan karena apa lagi? Bukan karena ilmu kita, bukan karena amal kita. Tetapi karena rahmat Allah. Sehingga orang yang dia masuk surga dikatakan oleh Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga seseorang karena amalnya melainkan dengan rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Makanya beda lain adalah orang masuk surga itu nanti beda-beda aja kelasnya. Ada yang masuk surga pengen dapat istana. Ada orang yang pengen masuk surga dia pengen dapat bidadari. Ada orang yang masuk surga dia pengen dapat fasilitas surga. Boleh apa kagak? Ya boleh aja, silakan. Tapi dia lupa. Beda lain adalah seharusnya ibadah yang dia lakukan, puasa yang dia lakukan, sholat yang dia lakukan, tiada lain hanya untuk Allah, ikhlas. Apa dikatakan? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, inna sholati wa nusuki, sholatku, ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, bukan karena yang lain. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau katakan, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maqsudi, wahai Allah, engkau adalah tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan keredoanmu lah yang aku cari. Jadi bukan surganya yang dicari. Kita masuk ke masjid, kita puasa, kita baca Al-Quran, kita sholat witir dan sebagainya, bukan nilai surganya, tapi keridhaan dan rahmat Allah. Pasti orang yang sudah diridhoi oleh Allah, yang mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berkah dia. Kenapa? Karena tujuannya Allah. Dia sholat lillahi ta'ala, dia puasa lillahi ta'ala, dia ngajar lillahi ta'ala, semuanya karena Allah ta'ala. Udah, biar Allah yang punya urusan. Kalau kata Sayyidina Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau katakan, apa gunanya kita masuk surga kalau kita nggak berjumpa dengan Rasulullah? Makanya Sayyidina Ali, beliau katakan adalah, dikatakan beliau adalah orang yang memiliki tingkatan mahabbah yang tinggi. Sampai-sampai beliau itu, apa artinya kita masuk surga kalau kita tidak mendapatkan keridhaan Rasulullah dan tidak berjumpa dengan Rasulullah? Paham saja? Paham? Wa as'aluka al-jannah wa ma yuqarribu ilaiha. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar dimasukkan surga. Wa ma yuqarribu ilaiha, dengan apa-apa yang dapat mendatangkan kedekatan menuju surga. Artinya dengan amalan-amalan kebaikan yang menuju ke dalam surga. Min qaulin, ucapan yang menuju kepada keridhaan Allah, ke surga. Wa amalin, perbuatannya ditujukan untuk Allah. Wa niyatin, dan niatnya tujuannya apa? I'tiqad, keyakinannya. A'udzubika minan nari ma yuqarribu ilaiha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari api neraka, wa ma yuqarribu ilaiha, dan sesuatu yang mendekatkan diriku menuju neraka. Apa? Min qaulin, perkataan yang dapat menjerumuskan. Wa niyatin, niat yang salah bukan karena Allah. Wa i'tiqadin, keyakinan yang salah. A'udzubika minan nar. Wa as'aluka min khairin ma sa'alaka minhu abduka wa nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan aku meminta kebaikan yang ditempuh jalan oleh hamba-Mu yang mulia Nabi Muhammad Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
A'udzubika min syarri asta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyuka Muhammad. Aku berlindung sesuatu yang juga Rasulullah meminta perlindungan. Allahumma ma qadaita 'alayya min amrin faj'al 'aqibata rasyada. Ya Allah, tiadalah apa-apa yang Engkau telah tentukan kepadaku min amrin, suatu urusan, suatu ketentuan, faj'al 'aqibata rasyada. Ya Allah, jadikanlah hal tersebut tiada lain adalah jalan yang lurus, jalan yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau doa khidmatmu bima awsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah, atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Fatimah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajir, la takilni ila nafsi wa la li haddin min khalqika tarfat 'ain washrah li sya'ni kullahu bima aslahta bihi salihin. Ada tuh di dalam apa? Di dalam Qalasah. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Dzal Jalali wal Ikram wa bi rahmatika astaghits ya ghiyasal mustaghiitsin. Minta daripada dihindarkan daripada azab, daripada bala dan sebagainya. Cuma qul maqala Isa alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun doa yang diajarkan oleh Nabi Isa. Allahumma inni asbatu la astati'u daf'a ma akrah. Ya Allah, di pagi hari ini tidaklah aku mampu menolak sesuatu yang dibenci. Wala amliku daf'a ma arju. Aku tidak memiliki daya apa-apa yang sesuatu yang aku inginkan. Wa asbaha amra biyadika la biyadika ghairu. Dan di pagi hari ini tiada lain adalah di genggamanmu segala sesuatunya. Wa asbahtu murtahanan bi amali fala faqira afqaru minni ilaik. Dan di pagi hari ini aku dalam keadaan susah. Siapa yang mengkayakan? Allah. Wala ghani agna minka ghani. Ya Allah, aku tidak memiliki kekayaan melainkan Engkau yang memiliki kekayaan. Allahumma la tushmit bi aduwi wa la tat'i bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang membahayakan dari musuh-musuhku ataupun juga dari orang-orang lain, dan janganlah daripada musibah ini menimpa dalam agamaku. Wa la taj'alid dunya akbaru hammi. Janganlah jadikan dunia ini sebagai akbaru hammi, sesuatu yang bikin kita bingung. Ya. Artinya apa? Artinya jangan dunia ini bikin kita gelisah. Orang yang kagak beriman, dia hatinya gelisah. Yang dipikirin apaan? Dunia, materi. Ente punya teman ente punya motor, teman ente punya handphone, teman ente punya segala macam peralatan dan sebagainya, ente iri. Dan berarti hal tersebut hati kita kena musibah. Apa musibah apa? Musibah kebingungan. Tiada lain adalah tentang keduniaan tadi. Wala taj'alid dunya akbaru hammi. Janganlah jadikan dunia itu sebagai akbaru hammi, yang paling besar di dalam pikiran, yang paling besar dalam gundah gulana. Wala mablagha ilmi wala tuzat alaina bi nadanbi. Ya Allah, jangan sampaikan pengetahuan itu tentang dunia yang bikin kita puyeng. Jangan sampai ya Allah. Ya. Wala tusallit alaina bi dzanbi. Ya Allah, jangan Engkau sesuatu yang meliputi daripada hal tersebut sehingga dengan hal keduniaan tersebut kita menjadi apa? Menjadi dosa. Ma la yarhamuni, yang tidak mendapatkan daripada rahmat. Subhanallah bima bedalaka bin da'watil masyhurah wa fasham mimma awradna fi kitab da'wati min kitab Ulumuddin, dan juga bisa dengan doa-doa yang lain yang kamu hafal. Kata siapa? Kata Imam Ghazali. Wal takun autaka ba'da sholati ila tulu'isy syamsi. Dan jadikanlah waktumu itu setelah sholat. Artinya sholat apa nih? Lagi sholat ngapain kita? Ya, ini lagi sholat apa? Ingat gak kemarin? Perjalanannya kita lagi sholat apa nih? Sholat subuh. Makanya dilihat tuh runtutannya kemarin. Dari adab bangun tidur sampai wudu, nyampe sholat fajar, sampai azan, sampai iqomah, sampai etikaf, doa-doa dan sebagainya kemarin yang kita pelajarin. Nah, sampailah kepada tadi zikir setelah sholat, zikir-zikir yang lain kita baca. Kemudian wal takun awqatak, jadikanlah waktu-waktumu setelah sholat ila tulu'isy syamsi, sampai dengan tulu, nampaknya matahari, isyraq. Muwazzara'an ala arba'i wazaif. Dengan apa? Dengan menjaga
beberapa hal. Pertama, wazifatun fid da'wat, menjaga dengan memperbanyak doa. Alhamdulillah tuh. Ya. Kalau kita di pesantren, kalau kita berada di lingkungan yang baik, ba'da subuh kita nggak tidur lagi. Kita baca wirdul latif, kita darus dulu. Wazibatu fil azkar, ataupun dengan zikir-zikir. Wa tasbihati wa tuqarriru khafis subhah, ataupun juga memperbanyak daripada yang kita bisa. Wazifatu fi qiraatil Qur'an, dengan membaca Al-Qur'an. Wazifatu fit tafakkur, dan menjaganya dengan memperbanyak tafakkur. Nah ini yang sebagaimana kita sampaikan bahwa asalnya adalah sesuatu yang kita laksanakan di pondok pesantren ini ataupun dengan yang lain adalah apa? Adalah manhajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini manhajnya Rasulullah. Manhajnya Sayyidina Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali bikin di kitab Bidayatul Hidayah untuk apa? Untuk kita mengetahui bagaimana tata caranya tuh. Ya, paham tuh. Bangun tidur seperti apa sampai subuhnya, nanti sampai mau tidur lagi. Ada di mana? Ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Amalin dari sekarang. Bukan cuma sekedar kita baca, tetapi langsung diamalkan. Alhamdulillah kita sudah mulai pelan-pelan untuk mengamalkan tersebut. Nah inilah yang kita bahas. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.